Kehidupan berumah tangga tidaklah seperti saat kita masih berpacaran. Masalah dapur, masalah anak, bahkan masalah hubungan yang mulai memudar pasti akan muncul. Tinggal bagaimana cara kita masing-masing dalam menanganinya. Seperti kisah ibu rumah tangga yang ada di film ini. Film dengan judul The Secret Life of a Single Mom yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu ini akan menceritakan kisah uniknya yang bisa dibilang salah satu kisah nyata yang pernah dialami oleh seorang perempuan. Wanita yang berstatus ibu rumah tangga ini bernama Delaine. Jadi dia memiliki dua orang anak yang sayang dan menyayanginya, dan juga memiliki suami yang super sibuk dan bahkan hampir tidak punya waktu untuk keluarga. Ya, meskipun hidup mereka sangat tercukupi, namun Dylan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sampai suatu malam, Dylan terbangun dari tidurnya karena teleponnya berdering. Begitu diangkat, seseorang dengan suara wanita sambil menanyakan keberadaan Robert. Ya, Robert itu sendiri adalah suami Dylan yang lebih sering lembur dan jarang pulang ke rumah. Katanya sih lembur urusan bisnis. Seketika itu juga Dylan langsung terkejut. Dylan kembali bertanya siapa wanita itu. Dia mengatakan kalau namanya adalah Natasha. Namun setelah itu, dia langsung menutup teleponnya. Dylan yang masih sedikit shock lantas menelpon Robert yang entah berada di mana sambil mengatakan kalau barusan pacarnya menelpon. Awalnya Robert menyangkal dan tidak mengerti apa maksudnya. Begitu Dylan menyebut nama Natasha, Robert langsung panik dan buru-buru pulang ke rumah. Robert mencoba menjelaskan semuanya termasuk Natasha. Ya, dia berdalih kalau Natasha hanyalah teman bisnis, tapi Dylan tidak percaya begitu aja. Semenjak itu hubungan Dylan dan Robert mulai renggang. Ya, meskipun Dylan memaafkan Robert, tapi tetap saja hal itu tidak akan hilang begitu saja. Akibat stres yang berkepanjangan, Dylan mengalami sakit pinggang. Udah banyak dokter yang ia datangi, tapi hasilnya sama aja. Tidak ada perubahan yang berarti. Sampai akhirnya Dylan mendapat rekomendasi dokter akupuntur oleh salah satu temannya. Dokter yang ia kunjungi itu bernama Graham. Baru pertama kali ke sana Dylan merasakan sesuatu yang membuatnya sedikit tenang. Graham mengatakan kalau tidak ada saraf terjepit atau bagian yang masalah di sekitar pinggangnya. Graham yakin kalau masalah utamanya adalah di kepala Dylan. Lama-kelamaan berkunjung, Dylan mulai nyaman dan bahkan dia merasa aura dalam tubuhnya mulai muncul kembali berkat Graham. Dylan juga sedikit mulai merubah tampilannya supaya lebih menarik. Sampai akhirnya pertemuan yang kesekian kalinya, Dylan benar-benar merasa kalau dia dan Graham cocok. Begitu juga dengan Graham. Dengan pedenya Graham membuat Dylan semakin nyaman hingga permantapan pun tak terhindari. Lalu, apa bedanya Dylan dan Robert? Toh mereka juga sama-sama selingkuh. Semenjak itu Dylan hampir setiap hari mendatangi Graham dan bahkan mereka check-in supaya bisa leluasa bercocok tanam. Bahkan Dylan juga tidak canggung untuk curhat dengan sahabatnya tentang hubungan gelapnya. Dylan yakin kalau Graham bisa membuatnya lebih bahagia. Dia juga berencana ingin pisah dari Robert atas apa yang telah ia lakukan. Malam itu, saat Robert ingin mengajak Dylan main, tiba-tiba suasana menjadi panas. Dylan dengan jujur kalau dirinya minta pisah darinya. Sontak aja Robert terkejut dan mulai emosi. Dia tahu kalau dulunya dia pernah berselingkuh, tapi kini dia sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Natasha. Sayang, keputusan Dylan sudah bulat. Untuk sementara Dylan dan Robert akan pisah rumah sampai sidang perceraian di antara mereka selesai. Dylan juga membawa anak-anaknya dan mencoba memberitahukan apa yang terjadi dengan ayah dan ibunya. Tentu saja anaknya yang bernama Tyler tidak terima dan tidak setuju jika orang tuanya harus pisah. Sementara Amanda mencoba terus mendukung keputusan ibunya. Meskipun salah satu anaknya tidak suka jika Dylan dan Robert harus berpisah, Dylan merasa kalau itu adalah keputusan yang tepat untuk dirinya dan hidupnya. Ya, meskipun harus mengorbankan anak-anak, dia mencoba membuat anak-anak melupakan hal tersebut dengan mengajak ke jalan-jalan ke mall. Sampai di sana dia bertemu dengan teman lamanya yang juga membawa anaknya bermain. Dylan mengobrol bersama, berbincang masalah hubungan dan rencana perceraiannya, lalu tentang Graham juga. Seorang dokter akupuntur senior ganteng dan penyayang. Namun di sini hal yang mengejutkan terjadi. Temannya Dylan merasa kalau dia tahu siapa itu Graham. Karena belum lama ini dia melihat temannya bersama Graham yang ternyata sudah memiliki istri dan bahkan istrinya sedang mengandung. Tentu saja Dylan tidak percaya begitu saja. Mana mungkin Graham akan berbuat seperti itu. Bisa saja itu adalah Graham yang lain. Tapi nyatanya itu adalah Graham yang Dylan kenal. Kesal bercampur amarah, keesokan harinya Dylan mendatangi Graham sambil meminta penjelasan sebenarnya siapa dia sebenarnya. Semua yang dikatakan temannya Dylan itu ternyata benar. Graham memang sudah punya istri. Graham melakukan itu bersama Dylan karena menurutnya Dylan adalah wanita yang luar biasa dan cantik. Sayang aja kalau wanita secantik Dylan tidak digenjot. Tapi ya udahlah,
Dylan juga udah merelakan dan tidak ingin lama-lama terpuruk. Dylan masih punya sahabat-sahabat yang peduli dengannya. Salah satu sahabatnya bahkan menyarankan Dylan untuk mencoba peruntungan lain dengan mencari jodoh lewat situs online. Ya, mungkin cara itu bisa dicoba. Dylan sudah membuat akun di situs pencari jodoh dan sudah mendapatkan 43 pesan yang belum terbaca. Sebuah awal yang bagus. Dylan punya beberapa pria yang mungkin bisa ia ajak ketemuan. Salah satunya pria berusia 45 tahun sebagai software development. Janji sudah dibuat dan Dylan pun sudah menunggu di kafe menunggu kedatangannya. Sayang, malam itu sepertinya Dylan harus kecewa karena pria itu tidak kunjung datang. Dylan pulang ke rumah membuka laptopnya ingin mengirim pesan pada pria tersebut. Tapi tiba-tiba ada sebuah pesan masuk dari seorang pria bernama Doug. Dia tertarik dengan Dylan dan ingin membuat Dylan menjadi wanita yang tangguh. Doug ingin menciptakan wanita yang kuat dan berbeda dari Dylan yang seperti biasanya. Dylan tidak mengerti apa maksudnya. Yang dia tangkap malah seperti seorang psycho yang ingin berbuat jahat padanya. Sampai esok harinya Dylan masih kepikiran dan memutuskan menelpon Doug. Mereka berkenalan dan sedikit berbicara tujuan Doug pada Dylan. Intinya, Doug akan memainkan sebuah permainan yang disebut majikan dan budak. Entah apa maksudnya, yang jelas sepertinya Dylan semakin penasaran. Dylan menerima ajakan Doug dan malam itu mereka mulai memainkan tahap awalnya. Pria yang bernama Doug ini terlihat misterius. Namun dari suaranya, Doug berusia sekitar 40 tahunan lebih. Entah mengapa Dylan seperti terhipnotis apa yang dikatakan Doug. Saat Doug meminta Dylan membuka semuanya, dia tanpa ragu untuk melakukannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, sampai suatu malam Doug memberikan Dylan sebuah ujian lain. Tempat dan waktu sudah dipersiapkan oleh Doug. Jadi malam itu Dylan akan bertemu dengan seorang pria muda yang katanya tertarik dengan wanita yang sudah berumur. Pria muda dengan nama Peyton itu langsung tertarik dan terkesima dengan Dylan. Mereka berbincang dengan asiknya sampai suatu ketika Robert tidak sengaja melihat kebersamaan Dylan dan Peyton. Tentu saja dia merasa cemburu. Esok harinya, dia meminta penjelasan pada Dylan apa maksud dari semua ini. Dylan yang biasanya menangis jika dibentak, namun kali ini dia lebih tegar. Tidak ada yang salah dengannya. Dia bebas melakukan apa aja, terlebih lagi mereka juga akan bercerai sebentar lagi. Robert tidak berhak mengatur-aturnya lagi. Robert kali itu benar-benar dibuat bingung dan tak berkutik. Dylan yang sekarang sudah mulai sedikit berbeda. Malamnya Dylan dan Peyton kembali bersama-sama lagi, namun kali ini mereka benar-benar menikmatinya. Ya, permantapan di antara mereka terjadi. Bahkan akibat itu, Peyton secara mengejutkan ingin melamar Dylan yang usianya terpaut jauh darinya. Peyton tidak masalah akan hal itu, namun Dylan tidak ingin buru-buru. Dia yakin kalau Peyton mungkin masih bisa menemukan wanita yang lebih baik darinya. Dylan benar-benar sudah berubah. Biasanya dia akan luluh jika ada orang memujinya atau bahkan ingin serius dengannya. Tapi kali ini, dia benar-benar lebih bijak. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian dia juga melihat Graham yang tampak murung dan kurang bersemangat. Diketahui kalau tempat praktek Graham kini sepi pengunjung karena ada saingannya. Dia juga mengatakan kalau Dylan kini berubah dan semakin cantik. Sementara itu hubungan Dylan dan Doug juga semakin erat. Jadi Doug mengundang Dylan datang ke rumahnya yang berada di Seattle. Sampai di sana dia menemukan alamat Doug dengan tempat tinggal yang indah di tepi danau. Dylan diminta untuk menunggu karena dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sampai akhirnya Doug tiba dan itulah pertama kalinya Dylan melihat wajah Doug. Ya, mungkin lebih tua dari Robert namun yang jelas lebih tajir. Tidak butuh basa-basi, Doug meminta Dylan untuk mengganti bajunya karena dia akan makan malam bersama di sebuah restoran. Tapi, Doug meminta Dylan untuk membuka baju dan mengenakan baju kembali tepat di hadapannya. Di balik sikapnya dingin dan aneh tersebut, Dylan merasa kalau Doug sebenarnya hanya ingin memberikan sebuah pelajaran penting untuknya saja. Dan tidak hanya itu, nama asli Doug juga bukan Doug, tapi adalah Shane. Ya, meskipun pada akhirnya mereka juga melakukan permantapan, namun Dylan merasa kalau dirinya kini telah berubah sepenuhnya. Dari awal, Shane tidak ingin mendapatkan cintanya Dylan. Justru, dia membuat Dylan menjadi wanita yang lebih kuat, bijak dan pemberani dalam menghadapi situasi. Hari itu adalah hari terakhir pertemuan mereka. Hidup Dylan perlahan-lahan mulai rapi dan tertata. Robert juga sudah berubah. Dia mengakui semua kesalahan dan kekilafan saat bersamanya. Dylan memaafkan Robert, tapi mereka tetap akan bercerai. Bahkan kini, Robert sudah memiliki pacar baru dan Dylan mendukungnya. Tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci. Kesabaran dan kekuatan hati Dylan mengantarkan dirinya pada seorang pria yang mungkin bisa dibilang menjadi jodohnya. Dan saat itu, Dylan siap untuk memulai hidup yang baru. Itulah tidak ada cerita film The Secret Life of Single Mom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.